Perubahan algoritma ini dampaknya itu view kita sepi, terus juga ketika push jam tayang itu jam tayangnya banyak yang drop. Dampaknya ini lebih ke para YouTuber pemula ya, yang mengakibatkan viewsnya makin sini makin sepi. Halo Brothers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan terus rezekinya dimanapun kalian berada. Semoga dilancarkan semua urusannya, amin ya robbal alamin. Algoritma sekarang ini lebih mencari kepada video-video yang emang ini videonya itu lagi dicari oleh para penonton dan juga apa yang mereka butuhkan. Nah, yang nantinya si algoritma YouTube ini akan mengambil video-video yang emang ini patut untuk direkomendasikan. Yang lebih dominannya ini adalah dari retensi penonton. Oke, kita akan bedah langsung saja dari channel ini, Story Nur Kafi ya, agar ini teman-teman bisa menilai channel teman-teman sendiri ya. Ini khususnya untuk para YouTuber pemula yang baru atau yang udah beberapa bulan join menjadi partner YouTube, agar ya teman-teman bisa perbaiki channelnya di masa yang mendatang ya, makin berkembang lagi. Oke, let's go. Oke, di sini teman-teman langsung masuk aja ke analistik ya. Kita akan cek dulu dari analistiknya ya. Oh ya, kepada teman-teman ini saya mohon maaf, sekarang saya jarang upload ya, dikarenakan sibuk banyak kerjaan juga. Jadi teman-teman lihat aja dari viewsnya aja, penayangan atau waktu tonton semuanya ini pada turun ya, karena udah gak kegarap lagi saya, jadi ya udah biarin aja. Nah, sekarang mudah-mudahan kita mulai bisa bikin konten lagi seperti biasa ya. Buat push dolar kita kebelakangin dulu ya, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Kita masuk aja ke konten, kita akan cek di sini ya buat retensi penonton dari channel ini ya. Nah, ini adalah untuk teman-teman yang para pemula bisa ngecek channelnya ya, agar teman-teman bisa memperbaikinya. Nah, kenapa sih YouTube menampilkan ini ya, persenan ini 85% kayak gini? Ini untuk kita mengevaluasi agar ya kita bisa memperbaiki video-video kita. Nah, jika teman-teman di sini ini retensi penonton ya masih menonton di 30 detik pertama. Jadi para penonton itu menonton masih di 30 detik, masih berkelanjutan ya. Jadi ya mereka nggak kabur. Nah, di sini kebanyakannya teman-teman lihat aja 85%, 84%, 84%, 84% dan 79% dari konten ini. Nah, ini tuh kontennya bagus. Jadi banyak sekali teman-teman yang stay di konten ini. Nah, buat ini jika dari teman-teman ini banyak yang ya di bawah 60% atau ya 70% ke bawah dari kontennya ini, nah ini yang harus kita perbaiki ya. Nah, teman-teman kalian di sini kalau mau istilahnya retensi penontonnya masih 30 detikan yang standby gitu ya. Ya, si penonton itu masih standby. Jadi teman-teman boleh bikin konten yang di atas intro standar. Nah, jadi teman-teman bikin konten yang berkelanjutan tentang ini. Itu untuk mengatasi ya ini retensi penontonnya ini ya, masih menonton di 30 detik pertama. Jadi mereka masih standby. Ya emang sih kalau konten saya ini kan tentang push dolar juga ya. Jadi teman-teman itu nontonnya secara rinci gitu ya. Karena kan di sini saya kebanyakan secara instruksi dan ya kalau secara tutorial langsung ya secara barbar ini dibikin kontennya, cara setting-setting kayak gitu ya sama aja bunuh diri gitu. Selain dari retensi penonton, yang kita perhatikan itu adalah dari thumbnailnya juga ya, thumbnail, terus judul dan juga isi video yang paling penting. Nah, perhatikan dari sini ya. Ini teman-teman lihat, ini thumbnailnya Messi ya. Udah tau lah semua orang ini Messi ya, mantap gitu, mainnya bagus. Nah, di sini perhatikan ini yang bikin penasaran para penonton. Di sini Barkanya 2 ya, dapat 2, terus Bayern Munchen 8 ya. Jadi ya tak kalah gitu ya si Barca ini. Dan juga ini judulnya kayak gini, mantap ya, football matches that shocked the world gitu ya. Nah, ini bikin orang itu penasaran ngeklik ya. Masa sih kalah, cek kayak gini. Nah, otomatis si thumbnail sama si judulnya ini udah sinkron. Dan juga kita lihat isi videonya kayak gimana. Nah, ya udah emang bagus sih ya. Istilahnya langsung ke intinya, ke masuk-masuk gol-gol kayak gini. Jadi bikin orang itu memang bener-bener penasaran. Nah, bagi teman-teman yang pemula ini yang masih kebingungan bikin konten, ya saya saranin sih sesuai dengan hobi teman-teman ya, sesuai dengan hobi teman-teman ataupun dengan keahlian teman-teman. Nah, di sini saya kasih tahu jangan sekali-kali bikin konten itu yang emang kebanyakan sih ya memperkenalkan diri sendiri ya. Jadi bikin konten tuh ini ngevlog kayak gitu lah ya.
bisa berkembang tapi cukup agak lama gitu, karena kan orang-orang belum tahu kita siapa ya. Jadi teman-teman saya saranin jangan dulu bikin konten kayak gituan, bikin ngevlog tentang ya lebih mengenalkan personal diri sendiri gitu ya. Itu ya cukup lama untuk berkembangnya. Emang bisa berkembang tapi butuh proses yang agak lama. Bikin konten itu apa sih yang dibutuhkan oleh para penonton dan apa yang mereka cari kayak gitu. Itu lebih istilahnya lebih efektif ya dibanding kita memperkenalkan diri kita sendiri gitu. Yang perlu kita perhatikan itu emang harus dari kontennya itu sendiri ya. Jadi sesuai dengan judul, thumbnail, terus kontennya itu ngeklop, itu bagus ya dan sangat cepat berkembangnya. Ada beberapa channel yang saya buat sebelumnya itu jarak 1 minggu ya perkembangannya pesat, karena isi kontennya sama thumbnail terus ya judulnya itu sesuai. Makanya channel-channel yang saya buat itu cepat berkembangnya. Nah buat channel ini saya khususkan untuk ya tutorial buat push-pushan kayak gini ya. Tapi di sini juga kita nggak kasih tahu secara detail bikin kayak gitunya. Di sini saya kasih info aja buat teman-teman, tutorialnya kayak gini loh, saya kasih tahu gitu ya. Jadi nggak terlalu barbar banget, agar teman-teman ini bisa ya memahaminya lagi juga ya. Karena kalau terlalu barbar ya channel ini bisa hilang juga gitu. Ini saya kasih tahu buat push doa kayak gini. Saya itu ya sedikit membantu bagi teman-teman atau channelnya udah lama gitu ya, nggak gajian, terus udah bertahun-tahun ngonten, keluar modal gede, sedangkan nggak balik modal, sedangkan yang kita bikin konten itu banyak keluar uang gitu. Nah solusinya ya saya bikin trik-trik seperti kayak gini di channel ini gitu khususnya. Tapi nggak, ya itu sih sebenarnya tergantung dari viewersnya kembali ya, mau yang ngikutin ya atau enggak ya nggak apa-apa, kita nggak maksa gitu ya. Di sini juga kita bahas untuk perkembangan channel ya, jadi nggak hanya untuk tentang push-push kayak gitu, kita juga kasih juga buat teman-teman yang emang pengen tahu trik-triknya kayak gimana, yang emang pengen tahu perkembangan channel kayak gimana bagi pemula ya. Ya emang sih pemula ini butuh bimbingan buat teman-teman yang emang udah lama gitu. Bagi kita juga di sini insya Allah kita selalu memberikan informasi-informasi penting buat pemula ini. Kenapa sih saya kok bisa mendapatkan penontonnya itu di atas rata-rata standar ya? Teman-teman perhatikan aja, ini 85%, dan ini bukan hanya mentah-mentah semuanya itu viewers alami ya. Di sini juga kita menggunakan trik oplos. Nah, trik oplos ini yang menentukan perkembangan channel teman-teman ataupun channel ini ya, Story Nur Kahfi di awal bikin konten gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Ketika kita membuat konten yang setema ya tentang tutorial maupun sejenisnya yang lainnya gitu ya, konten apapun itu. Nah, di sini yang kita gunakan itu dengan trik oplos ya. Itu kita ya rutinan bikin konten setema, terus juga judul yang menarik, terus ya yang thumbnail juga bagus, isi videonya ya masuklah ke judulnya itu. Setelah kita bikin konten yang bagus, semuanya udah mantap lah gitu ya. Nah nanti kita finishingnya itu menggunakan trik oplos ini. Nah kemarin pun ada yang menggunakan trik oplos ya, ada yang 1:1, terus juga ada yang 3:1, terus ya terus-terusan ya 3:1. Nah yang ada kesalahan dari teman-teman itu, ada yang ke banned, bukan ke banned sih sebenarnya, ke iklannya itu hilang ya, iklannya hilang karena ya oplos biasa ini tanpa VPN atau proxy ya. Itu mereka ngoplosnya itu kebanyakan durasinya video mereka ya. Jadi nonton video orang lainnya itu cuma 2 menit, lalu lompat ke video mereka itu durasinya full. Nah itu saya salah sih sebenarnya ya. Nah itu mengakibatkan kena spam ya. Jadi iklannya bisa hilang karena yang ditonton video orang lain itu sebentar-sebentar, sedangkan nonton ke video kitanya atau video teman-teman itu full durasi. Nah itu salah besar. Makanya saya kasih tahu lebih baik perbanyak video orang lain ya, terus durasinya juga agak lumayan. Ketika nonton video kita itu full durasi nggak apa-apa, 3:1 nggak apa-apa ya. Full dari video orang lainnya cuma 6 menit ke atasan, lalu pindah ke video kita full durasi, itu aman ya. Nah buat 1:1 juga kemarin gitu sama, 1:1 nonton video orang lainnya cuma 2 menitan, habis itu video dia full durasi, itu salah besar ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan durasi video orang lainnya juga diperbanyak ya, agak lamaan gitu. Jangan hanya video kita aja yang dilamain full durasinya gitu.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.